orang-orang muda, kembali lagi bersama aku Anya yang pastinya akan menemani kalian membahas topik-topik hangat seputar anak zaman sekarang. Nah sekarang kira-kira topik hangat apa ya yang akan kita bahas bersama? Tentunya topik yang terjadi sekarang-sekarang ini nih, yang lagi ya pasti akan jadi kebiasaan anak muda zaman sekarang lah, yaitu gadget. Gadget gak terlepas dari sosmed. Dan yang topik kita akan bahas sekarang ini adalah doom scrolling. Kira-kira apa sih itu doom scrolling? Yang pastinya aku gak sendirian bahas ini karena akan jadi freak banget kalau bahas sendirian. Aku ditemani oleh teman-temanku yang ya bisa dibilang sering lah muncul di BOOM. Apalagi di sini ada yang namanya alumni BOOM semester kemarin. Kita sambut ini dia, Vivi dan juga Alfa. Say hi to sobat-sobat BOOM. Hai guys. Alfa gak semangat banget kayaknya. Kalau ada semangatnya. Sekali lagi ya. Sahabat-sahabat teman-teman sobat BOOM dong. Hai guys, ya mana? Apa sih ini acara apa Tahu ini? nih, Alfa. Acara apa ini? Semangat dong, semangat. Halo, oh, belum ya. Iya, oke. Sekali lagi ya. Sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Hai guys. Welcome back to BOOM. Bicara orang kembali Up. bersama aku. Stop. Oh, iya. Stop it. Get some help. Stop. Oke. Stop. Mam, lapak ini bukan punya Anda lagi. Sudah tergantikan. Stop. Ini lapak kita semua, amin. Oke, silakan. Kira-kira apa kesibukannya Vivin setelah tidak menjadi Host BOOM lagi? Kesibukan aku Gak So sibuk sibuk. ngapa-ngapain. Kesibukan aku Later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow for sure. Oke, sibuk banget ya guys. Sibuk banget sampai nggak belum tahu ya. lagi mau ngomong apa gitu kan, saking sibuknya. ya kayaknya. aku tidak terlepas dari yang namanya anak-anak muda. Oke. Aku kembali melayani anak-anak muda, terkhususnya anak muda Tunas Muda GPIN. Bukit Go, Asam. go. Oke, sekarang berarti melayani di itu ya, Yes. Tunas Muda ya. Dan juga kalian pasti sering lihat aku di live streaming live streaming. Saturday Night Service. Gak bisa bahasa Inggris. Amazing. Begitu. Amazing Grass. Oke. Back to the topic. Nah, jadi aku mau tanya nih sama kalian sebagai anak-anak muda ya. Kalau yang ini nggak perlu dikenalin lah, kalian akan tahu dengan sendirinya nanti. Aku mau tanya, aku mau nanya sama kalian seputar yang terjadi dan kasus yang pastinya real dan relate banget sama kita anak-anak Apa muda tuh? zaman sekarang. Tapi sebelum ke topik itu aku pengen tanya dulu deh. Kalian punya sosmed kan? Ya. Mustahil banget kalau nggak punya. Ya, zaman sekarang orang nggak punya sosmed. Mamaku aja punya sosmed guys. Apa? Ya ampun. Cut. Lupa berdoa. Nah sebelum kita mulai, ada baiknya kita memulainya dengan doa dulu. Karena sebagai generasi muda Kristen ini harus mulai dengan doa ya. Minta dan kasih, Alfa yang berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan Tuhan bagi kami semua. Dan di malam hari ini, Anya, Ahbamu dan juga Kak Vivin akan membahas topik kami di Bincang Orang-Orang Muda pada malam hari ini. Tuhan berkati kami semua dalam membahas apapun itu, biarlah semuanya boleh membawa berkat untuk anak-anak muda yang sedang menonton, dan biarlah Tuhan pakai kami menjadi alat-Mu untuk mengubah dan juga memberkati hati banyak anak-anak muda di malam hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati perbincangan kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, sebelumnya aku pengen nanya dulu deh ke kalian. Kalian punya sosmed kan? Pertanyaan nyinyi. Pertanyaan nyinyi. Apa pertanyaan nyinyi? Pertanyaan nyinyi. Pertinyiin nyi.
Ya iyalah, masa sekarang, zaman sekarang orang nggak punya sosmed. Hello, mamaku aja punya sosmed, tau nggak? Oke. Ya, Cuman for your information ya, mamaku sekarang dia main FB Pro, FB kan, Facebook Pro, dan mamaku tuh sekarang karyawan Meta guys, karyawan Meta mamaku. Karyawan Meta. Karyawan Meta nggak sembarang karyawan guys, dolar gajinya tuh dolar. Friends, don't lie. Ngeri ya. Ini informasi yang cukup menarik kayaknya. Nanti kita undang mamamu jadi narasumber. Oke. Bagaimana rasanya jadi Karyawan Java? Meta. Oke. Kalian punya sosmed kan? Iya. Kira-kira apa aja? Apakah cuma Instagram doang atau FB doang atau ada yang lain? Gmail sosmed nggak? Email? Apa sih itu? Ya email termasuk sosial media. Karena kan komunikasi. Iya sih. Ya walaupun nggak bisa ngelihat post sih, nggak bisa ngelihat. Nggak ada yang di konten. post gitu. Iya, cuma bisa. Aku palingan Instagram, Facebook, ini sih Snapchat, Nah, terus Snapchat. apa lagi? Telegram. Tapi apa? Oh kata Noel WeChat. Aku nggak main WeChat, sorry. Apa ya? Banyak sih, banyak. Banyak ya. Iya. Tapi paling sering itu palingan Facebook mode gratis ya. Oh berarti yang paling sering dipakai itu Instagram sama Facebook. Alfa juga. Alfa nggak main apa-apa, dia manusia purba guys. Oh iya karena emang Enggak kelihatan loh, kulot enggak. banget ya, kayak diem Kulot, gitu kan. celana kulot. Enggak, aku kolot. Iya, aku cuman pakai ini pakai baju. Instagram. Oh, pakai Coba, Instagram. kok kayak sedih gitu ya? Aku cuma pakai Instagram. Iya, soalnya banyak banget. Sedih ya? Maksudnya soalnya banyak banget yang Kak Pipin nyebutin tadi loh, kayak aku pakai Telegram, IG. Iya, tapi nggak Snapchat. semua Iya, kan dimainin. nggak sering, tapi paling sering. Tapi kan ada medsosnya gitu Iya loh. sih. Tapi Ya udah nggak aku usah ribut, yang penting kalian ada gitu. Iya, kan, ada. Iya, aku cuma Anda yang mempertanyakan. Masalahnya ribet banget udah. Oke ya, aku cuma silakan. pakai IG. Oh iya. Sedih Nah, kali hidupnya. Kalian pasti udah punya sosmed dan paling sering tadi gunain adalah Instagram. Instagram. So, pasti kalian apakah cuma buat DM teman kalian doang atau lihat post atau ngepost atau stalking someone people? Aku sih You want lebih to know? ke apa namanya stalking ini apa namanya? Aku kan dulu K-popers ya. Oh, K-popers. dulu Jadi tapi ya, kan. BTS, Blackpink We're same, gitu, bro. gitu. We same, ya Yes. dulu ya We dulu. are army. Waktu SMP gitu. Ya, Terus ini akun apa? Second account. Yang namanya Kim Taehyung Wife. This is not funny. Aku banyak tuh kan. Terus palingan download Instagram tuh untuk kayak yang menariknya tuh filter-filternya. Jadi kalau foto tuh yang hitam Berarti jadi lebih putih. berarti lebih ke ngepost ya, karena kan gunain filter. Iya, ngepost juga. Kalau Alfa gimana? Lebih ke scroll, stalking someone. Aku sedih banget lihat dia. Kan? Kenapa sih Alfa? Aku main IG cuman ngecek bae. Ngecek Maksudnya- ngecek siapa nih? Ngecek Ya, dia maksudnya kan online. ada Oh, enggak. ada orang tua. Aku tuh temenan di IG tuh sama orang tuaku. Tuh sama Ngeri ya. teman-temanku. Kalau kita mah malah menghindari orang tua nggak sih? Kita blok orang. Dia malah berteman. Sama adekku. Jadi aku apalagi kalau rantau gini kan sering ya buka cuman melihat dunia terkini itu kayak gimana, terus papa mamaku gimana, terus adekku kayak gimana gitu aja. Fungsinya Kan IG semacam gitu. TV One gitu. Ya, karena dia lagi ada di sini di sekolah di gitu. STT, makanya dia yang dia lihat adalah orang tuanya. Kalau dulu Harus sih wajar. Kalau dulu sih buka IG paling buka explore, nge-scroll, nggak tahu Suka nonton nge-scroll. reels nggak? Itu kan waktu itu kan Belum ada reels belum Iya, seterkenal iya, itu. ya. belum itu. Jadi ya cuman ya post-postan orang, terus Iya video. sih. Kan ada dulu video tapi dalam bentuk post gitu, kayak postingan gitu. Jadi kita lihat aja scroll. Terus di beranda itu kan biasa mereka masukin akun-akun yang kita nggak follow juga mereka masukin gitu. Iya. Oke, jadi
Ya seputar scroll apa yang pengen kalian tahu lah ya. Iya Tapi sih. bahkan ada juga yang nggak pengen kalian tahu gitu. Tiba-tiba muncul. Tapi kayak buat kita penasaran gitu. Buat Apa penasaran. nih? Cari-cari. Oh buka. jadi waktu ada video satu konten, bikin Iya. penasaran, terus kalian Iya. buka cari gitu. Mm-mm. Iya. Kayak contohnya Kayak kurang bahas. kerjaan banget ya? Iya, kayak contohnya bahas apa sih? Kayak kemarin kayak COVID gitu kan. Gini-gini COVID loh, kan kita juga kan di rumah aja kan. #rumah aja. Nah. Iya lagi Itu ya, kan jadi COVID, kayak kerja bener-bener. kita ya scrolling aja ya kan. Oke. Gimana dunia di luar sekarang gitu. Oke, karena kalian udah punya sosmed dan aku juga mensurvei kalian juga adalah orang-orang pengguna Instagram sejati yang selalu Sejati. scroll. Tapi aku penasaran, kalian scroll Instagram itu hanya di waktu luang doang atau pas memang disediakan waktunya? Setiap Jam setiap waktu yang bisa. bisa. Tapi Kecuali di setiap waktu sekolah. bisa nggak? Kecuali di sekolah. Oh sekolah nggak pegang HP ya? Kalau di sekolah nggak pegang HP. Sedih banget sekolah. kan Aku nggak pegang HP. kalau aku sih hampir setiap hari ya, kecuali kayak mandi. Kayaknya mandi doang deh. FYI aku. Kenapa sih? Aku bawa HP. Ke kamar mandi? Iya. Mandi sabunan pakai main HP. Karena aku buka YouTube denger lagu. Aneh. Maksudnya 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 scrolling. HP-nya kok Tapi kalau ditaruh misalnya di aku lagi mana? penasaran, iya aku bawa. Aku enggak sih, aku enggak megang HP itu pas mandi sama tidur aja. Makan pun nonton lah atau Iya, aku juga scrolling gitu. lah. Aku juga. Kamu Iya. Ya iya, kita kan Gen Z guys. Gen Z itu tidak bisa terlepas dari HP-nya. Lanjut. Oke, jadi aku mau sebelum kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kan tadi kan topik awal pertama kita tuh mau bahas tentang doom scrolling. Nah, karena kalian, aku sudah memastikan kalian udah punya Instagram, punya sosmed, dan kalian juga sering scrolling. Kira-kira apa sih itu doom scrolling? Doom scrolling. Apa sih? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, aku mau tunjukin satu video dulu. Jadi video ini juga adalah sebuah podcast yang bukan menangani, yang memaparkan ada kasus tentang doom scrolling ini. Oh jadi Dampak- doom scrolling itu kayak kasus gitu ya? nanti kita akan bahas Oke. itu setelah video yang satu ini. Doom scrolling ya, itu yang orang akhirnya karena itu mereka scroll TikTok, bingung tuh. Akhirnya sampai nggak sadar, sampai kayak waktu itu kan ada beberapa yang di YouTube juga kita ngeliat sempat viral anak yang masuk ke rumah sakit jiwa, dia nggak megang handphone tapi gini-gini terus tangannya atau gini-gini terus gitu kan. Jadi kalau sampai kita menggunakan handphone, gue bilang handphone karena nggak setiap hari kita buka laptop. Gue bilang handphone aja. Kita buka handphone, terus kita buka sosial media, sampai di titik dimana kita nggak tahu mau nyari apa, otak lu udah capek. Dan nggak banyak orang sadar. Nah, Jadi kita udah lihat ya. Kaget ya. Oke. Nah, jadi dari video tadi, video yang udah kita kasih tahu tadi, yang udah aku sediakan, yang udah aku kasih tadi. Dan udah kita yang nonton. udah kita nonton tadi lah intinya. Yes. Lama ya Bu? Nah, video itu kan udah jelas banget kan kalau dia bilang kalau misalnya kita keseringan buka sosmed, keseringan scroll sosial media lah. Itu sampai ada anak kecil ya yang megang HP, yang diperbolehkan megang HP waktu kecil, terus dia jadi masuk ke rumah sakit jiwa karena ya itu tadi nggak ada HP tapi tangannya gini-gini. Coba bayangin lah, jalan nggak ada HP, gini-gini. Lebay banget gak sih? Emang beneran ada cerita kayak gitu? Itu ada real dan itu ada di YouTube, sempat viral juga waktu itu. Nah, Iya ya. ini kan kita udah lihat kasusnya. Terus aku mau tanya, kira-kira dari kasus itu kalian ada nggak sih nangkep? Oh ternyata doom scrolling itu kayak gini. Sebelum nanti aku kasih tahu yang sebenarnya, doom scrolling itu yang sebenarnya itu seperti apa sih? Dari lu dulu deh, Alfa. Menurutku sih kalau dari video itu ya kayak yang mereka jelasin tadi lah ya, maksudnya apa sih, doom scrolling sebenarnya jatuhnya ke kecanduan sih, kayak sampai nggak punya waktu, sampai nggak bisa membagi lagi waktu gitu, apa-apa maunya nge-scroll terus cari-cari berita, baca-baca berita, baca-baca postingan orang, dan terus nge-scroll terus, yang sampai yang kayak nggak ada HP juga tangannya juga movementnya nge-scroll itu kan
udah jatuhnya kayak gangguan kejiwaan gak sih, kayak saking kecanduannya, saking terpengaruhnya. Kalau menurut lu, Vin, gimana? Kalau menurut aku sih itu udah kayak parah banget ya. Makanya aku bilang tadi, emang bener kayak lebay banget, kayak gak ada HP tapi dia gini gitu. Dan pasti itu karena faktor. Jadi kalau aku lihat ya, maksudnya kan kita kan sering main sosmed ya. Tapi setelah masuk STTA kan nggak boleh megang HP, jadi nggak terlalu ini. Jadi sekali dikasih HP tuh kayak sosmed tuh addicted gitu, kayak bikin kecanduan, kayak kata Alfa tadi nggak beda jauh. Jadi kalau dirinya nggak bisa dia kontrol sampai segitunya, itu bener-bener jadi gangguan psikis. Kalau memang sampai kayak gitu, dan aku kayak gak habis pikir ya? Iya, jadi kayak jadinya kayak berlebihan. Iya, nggak masuk akal tapi beneran terjadi ada. Gitu. Nah, yang kalian bilang tuh benar. Tapi yang lebih kirain salah. yang lebih mendeskripsikan doom scrolling itu, di mana lu anak muda, bahkan itu tadi anak kecil ya, nih contohin tadi di video tadi. Nah, anak muda di mana lu tuh keseringan tanpa ada batas waktu. Kalau misalnya kita kan sebagai anak-anak sekolah biasanya ngerti gitu loh. Oh ini waktunya sekolah, oh ini waktunya kita makan, oh ini bahkan makan aja bisa sambil HP, scroll TikTok segala macam. Tapi ini yang sampai nggak ada batas waktu, dan konten-konten yang lu lihat itu adalah konten-konten yang sebagian besar itu adalah konten-konten negatif. Jadi doom scrolling itu dimana lu keterusan tanpa ada batas waktu nge-scroll, nyari tahu semua tentang konten negatif yang akhirnya mempengaruhi pikiran lu, mempengaruhi tingkah laku lu, mempengaruhi kebiasaan lu, dan akhirnya konten itu mempengaruhi diri lu. Misalnya contoh, kalau misalnya kayak kita kemarin kan sempat pandemi COVID nih. Nah, pasti kalau banyak banget ya namanya konten-konten yang menunjukin kalau COVID itu ada 10 jiwa meninggal, 100 jiwa segala macam meninggal akibat dari ini, jangan harus social distancing sama orang segala macamnya. Ada yang orang tiba-tiba berdiri tergeletak mati gitu kan. Karena COVID. Nah, jadi tapi akhirnya mungkin karena jantung Iya, kan nggak tahu kan. Nah, enak kalau kita berpikirnya kritis kayak gitu. Nah, gimana kalau anak muda yang langsung nyerap gitu aja? Tanpa ngefilter ya. Tanpa ngefilter, sampai akhirnya dia timbul kecemasan tersendiri, menutup diri. Itu yang malah jadi ngerinya kan, gara-gara sampai segitunya. Gara-gara konten negatif itu justru dia jadi timbul kecemasan, ketakutan, bahkan yang seperti Alfa dan kamu bilang tadi, seperti yang di video tadi bilang juga, malah nimbulin gangguan jiwa. Saking seringnya. Nah, aku penasaran, kan tadi ya aku udah kasih tahu kalian lah gimana definisinya gitu kan, atau deskripsi yang menggambarkan tentang doom scrolling itu. Nah, kira-kira selama kalian melakukan aktivitas nge-scroll Instagram, mungkin Sobat Boom juga jadi akhirnya berpikir gak sih, loh aku selama ini kayak gitu gak sih? Kayak aku jadi terbawa suasana gak sih ngelihat, apalagi kadang Instagram tuh tahu banget apa yang lagi kita rasain. Iya enggak? Benar. Instagram tuh tahu banget apa yang lagi kita rasain. Contoh misalnya kalau kita lagi ada masalah sama teman kita, nanti tiba-tiba muncul video galau, atau ada masalah sama pacar kita atau sama orang terdekat kita, muncul video-video galau, kata-kata gitu kan. Terus dikirim deh reelsnya ke orang yang bersangkutan. Kita kan nggak tahu, kira-kira kalian gitu nggak? Berpikir dulu. Lama nih Alfa nih. Aku sih enggak ya, maksudnya kalau dari definisi doom scrolling yang tadi ya, lihat-lihat berita yang negatif, nge-scroll. Aku nge-scrollnya iya, silakan. Aku nge-scrollnya iya, tapi negatifnya enggak. Yang aku scroll itu apa, kayak meme, humor, lucu-lucuan. Tapi meme itu tahu nggak? Katanya bisa bikin brain rot loh. Karena Iya. Kan itu negatif juga sih. Tapi enggak sih. Hah? Judge. We listen on the way, Jones. Lanjut. Menurutku sih enggak sampai yang kecanduan, tapi kadang nge-scroll itu
lebih ke apa ya, hal-hal yang lucu, hal-hal yang buat aku ketawa gitu. Tapi kadang butuh hiburan, kayaknya sedih banget hidupnya. Tapi Iya, dari kadang tadi loh dia nih. Butuh hiburan banget. tapi kadang adalah hari-hari tertentu tuh kayak Instagram lagi nggak bersahabat banget gitu. Jadi ya muncullah konten-konten yang kayak ada nih anak muda yang umuran segini meninggal gitu. Terus kita kan klik kan. Itu tahu lah algoritma Instagram itu. Kalau udah diklik nanti kalau di scroll lagi muncul lagi yang lain. Tapi kan topik yang sama. Tapi kan ya aku kan penasaran gitu cerita-ceritanya kan. Jadi scroll baca. Akhirnya kan kadang tuh kalau lagi aktivitas kayak ini ada anak muda yang mati karena hal ini nih. Aku jadi takut deh kayak gini. Itu kadang. Karena begadang ya kan. Iya. Atau gara-gara makan seblak. Emang ada? Ada. Ada loh, ada yang meninggal. Oh iya, kami pernah bahas di episode kematian, ada orang mati karena kulkas. Nanti tanya aja sama Bang Andre. Itu kita aja bisa ke bawah kan, maksudnya Iya kayak sih. topik-topik itu ya. Kalau lu sendiri Vin gimana? Kalau aku sih ngerasa aku udah di dalam fase doom scrolling sih. Enggak sampai separah yang cerita tadi. Nggak ada HP pun dia nggak sampai segitunya. Aku lebih ke yang batas wajar aja, tapi jadi kayak habit, tau nggak, kebiasaan. Jadi kalau nggak tahu mau ngapa-ngapain, gabut, ya itulah kerjanya scrolling sosmed. Itu jadi kebiasaan. Terus ya kan Instagram tuh punya kayak algoritma gitu kan. Jadi kayak kalau tergantung kita ya. Kalau kita nonton konten positif, terus kita sering nge-like, itu pasti Instagram tuh kasih apa ya? Kayak kasih apa sih? Ya yang sesuai kita sering buka. Yang sering kita buka gitu. Jadi itu yang sering. Tapi kalau yang negatif-negatif, ya yang keluar juga yang negatif. Gitu. Tapi ini kan kalian enggak masuk ya, enggak termasuk dalam hal itu. Tapi kalian punya enggak temen yang kayak gitu? Yang kayak apa-apa tuh, tahu nggak sih tadi ada berita ini loh. Jadinya akhirnya kayak FOMO gitu iya, ya? FOMO enggak juga sih. Tapi lebih ke kayak dia tuh ada topik apa nggak difilter kayak tadi, tapi langsung disebarin secara langsung, walaupun nggak disebarin lewat sosmed, tapi dia ceritain ke teman-temannya. Ada nggak? Aku sih nggak ada ya. Tapi teman-teman mamaku ada. Jadi topik ya biasa lah, maksudnya kayak mama gitu kan. Masih berlaku kok sampai zaman sekarang gitu. Jadi tiba-tiba mama kadang suka dulu ya, maksudnya tiba-tiba mama suka ngirim. Tapi mamaku juga agak pintar-pintar ngefilter juga sih. Tapi mamaku kadang tuh di HP mamaku tuh kan aku kadang iseng-iseng baca. Ada tuh teman-teman yang ngirim, pokoknya di grup mereka itu kirimlah ini berita ini. Terus nanti pas udah ketemu sama, misalnya aku kadang ke kantor mamaku ketemu sama mereka, terus dia bilang, kamu jangan kayak gini, nanti ada loh kayak berita yang pernah baca kayak apa sih, tapi kayak sama kayak mamaku juga. Ya itu pengalamanku, tapi teman-temanku nggak ada sih yang kayak doom scrolling, kayak scrolling sampai parnoan gitu nggak. Kalau mamaku itu kalau dia lagi main HP jangan diganggu. Itu kayak kalau udah gini dia. Biasa mama kan ini HP, terus kacamata, terus udah bukan minus lagi, plus ya. Salah. Bukan. Bukan ngitung duit. Ya jadi kayak terus aku kayak, "Ma, apa?" Ngeri ya? Iya. Terus saya, "Jangan kau gini-gini, nanti kayak gini kau." Apa sih, Mak? Semua bergerak kita. Marah. Justru mama-mama kalian ya. Kalau dari aku sendiri, dulu sebelum masuk sendiri. So dark. You sure you're not from the DC universe? Aku baru enggak cuy. Enggak ke arah situ. Inside jokes. Hanya kami aja yang tahu. Intermezzo. Oke. Kalau dari aku sendiri itu justru di aku dan di teman-temanku.
Karena dulu sebelum aku masuk STTE, aku gak bisa lepas yang namanya HP. Makanya kalau di rumah, aku sering banget HP ku tuh disita. HP ku disita. Karena aku bahkan pernah saking wifi itu suka dimatiin di rumah, aku berdiri di samping kayak jendela gitu supaya dapat wifi-nya kantor STTE. Serius, aku sampai kayak gitu. sambil scroll, cuma demi scroll dan demi buka Telegram. Bahkan aku pernah sampai di belakang pintu. Karena kan kalau misalnya keluar nanti tiba-tiba beliau keluar. Pernah nggak kayak sambil casnya di situ, pintunya di sini kamu kayak pernah. Pernah pakai kabel roll. Kabel roll ya masih panjang lah. Maksud aku yang langsung dari nggak mungkin lah ya. Karena nggak sepanjang itu juga. Kabel casnya nggak 5 meter juga. Iya. Nah, tapi kan kalian kan nggak tahu ya. Maksudnya cuma ya aku enggak sih kayak gitu kan. Tapi doom scrolling itu juga ada ciri-cirinya loh. Ciri-cirinya? Ada orang-orang yang dia nggak sadar kalau sebenarnya dia tuh masuk dalam doom scrolling karena mereka nggak tahu apa itu doom scrolling dan bagaimana ciri-cirinya gitu. Jadi salah satunya doom scrolling itu menghabiskan waktu lama di media sosial. At least lebih dari 3 sampai 4 jam. 2-3-4 jam lah, itu lebih. Jadi kalau misalnya kalian masuk di koridor itu yang nge-scroll sampai 2-3-4 jam, kalian udah termasuk doom scrolling, bro. Aku. Tahu nggak dulu berarti waktu? Aku doom scrolling dong. Bisa jadi. Tapi dulu waktu aku SMA itu, karena aku ganti HP, adalah salah satu merek handphone yang menyediakan laporan layar gitu tiap hari kayak. Berapa jam sih lu buka ini, berapa jam sih lu buka. Iya, Nah itu tuh berlaku buat semua, jadi medsos itu mereka hitung gitu persatu gitu. Berapa lama di aplikasi ini lu buka, berapa lama sehari lu buka. Terus aku lihat lah di Instagram itu ternyata 4 jam, 5 jam sehari, aku yang gila. Padahal kalian tidak sadar. Padahal tuh kayak cuman nge-scroll aja, terus tiba-tiba 4 jam, 5 jam sehari, 6 jam sehari, bahkan paling tingginya tuh 7 jam sehari. Aku nggak tahu ngapain. Lebih dari ketentuan dan kapasitas yang ada di doom scrolling itu sendiri. Dan selanjutnya lagi kecemasan yang meningkat. Jadi waktu kalian melihat satu konten, kalian ikut cemas. Padahal kalian nggak berada dalam konten itu, kalian juga nggak mengalami apa yang ada di konten itu, tapi kalian jadi cemas sendiri. Aku nggak sampai cemas gitu sih, tapi kayak cukup tahu. Bukan tahu, tapi nanti udah tahu kan, nanti pas tidur kepikiran, kayak iya gelisah gitu, OVT terus gelisah, tapi abis itu udah nggak sampai yang cemas banget sampai tapi boring gitu, enggak. Tapi tetap kebawa kan, walaupun itu cuma sekilas sekali lagi kepikiran, habis itu lupa. Kalau lu sendiri, Pak? Aku sih bukan yang kayak ini kan doom scrolling itu apa ya, kayak kebanyakan nge-scroll gitu jadi cemas gitu kan. Aku tuh kadang bukan yang kayak gitu loh, maksudnya karena di Instagramku juga nggak banyak berita-berita yang ini, karena saking banyaknya aku like video-video yang lucu daripada video-video berita yang kadang yang hal-hal yang di luar nalar yang bikin orang ketawa itu yang aku like. Jadi algoritma media sosialku kan juga pasti itu aja gitu. Tapi kalau bicara tentang nge-scroll yang membuat kecemasan berlebihan itu, aku rasa nge-scroll Google ya. Google. Misalnya lah, kita kan sering tuh kayak tiba-tiba, tanganku tiba-tiba kok sakit, kepalaku kok tiba-tiba sakit. Terus aku cari di Google, gimana sih, apa sih penyebab kepala sakit atau apa sih, misalnya misalnya kayak lutut sakit kan, tiba-tiba lutut sakit. Terus aku cari di Google, terus muncul
inilah gejala-gejala kanker lutut. Hah? What just happened? Kanker lutut. Terus aku yang kayak, Loh, kok segitunya? Gak benar nih. Terus aku scroll. Inilah tanda-tanda kakimu harus diamputasi. Lebih parah. Ngeri ya. Padahal sebenarnya tuh cuman karena salah tidur aja gitu. Atau Kayak kecapean. mungkin karena tidurnya nggak bisa diem jadi lututnya nabrak sana sini gitu kan. Tapi ya itulah kadang kayak nge-scroll gitu karena saking penasarannya akhirnya cemas kayak berlebihan. Kalau kalian gitu ya, kalau lu dari Google terus nggak cuma sekilas. Nah kalau aku tuh sampai kecemasan itu. Iya. Dan ini ya real, nggak dibuat-buat. Apalagi video tentang kedewasaan dini tanpa orang tua ya. Itu aku langsung kayak, ya Tuhan berat banget yang aku pikul. Nah, sampai kayak gitu, apalagi kayak yang untuk Anda yang broken home pasti broken home, yatim piatu. Itu kena sih. Kalau aku pribadi aku kena banget sampai kadang suka nangis sendiri. Nah, padahal cuma video yang bahkan itu cuma kata-kata doang. Kebayang nggak sih lagi nge-scroll terus iya, tiba-tiba nangis. Kayak dilempar. Iya emang sampai segitunya. Jadi kalau aku nggak pernah sih. Nah makanya buat kalian teman-teman Sobat Boom yang pernah relate sama hal ini, kalian harus banget nonton ini karena biar bisa tahu gimana solusi dan penyebab dampak negatif dan positif. Tapi kayaknya nggak ada positifnya deh. Atau menurut kalian ada dampak positifnya? Palingan hiburan aja sih. Kayak terhibur lah kita. Doom scrolling. Namanya aja doom gitu. Doom itu Doom itu bahasa Inggris erat kaitannya sama hal-hal yang buruk kayak biasanya juga orang pakai untuk kiamat kayak doomsday gitu kayak hari dimana semuanya tuh yang menunjukkan hal buruk lah ya. Iya, jadi buruk atau jatuh gitu. Makanya namanya doom scrolling karena kebanyakan dampaknya tuh kayak merusak gitu. Kayak doom scrolling. Jadi kupikir sih kalau bicara tentang doom scrolling ya, itu beda sama nge-scroll by, kayak nge-scroll aja. Scroll by. Kalau nge-scroll aja itu kan pasti ada beberapa yang positif, bisa dapat manfaat. Tapi kalau udah doom scrolling itu aku rasa sih lebih ke hal-hal yang baca-baca negatif terus gitu. Jadi menurut kalian ya nggak ada lah ya dampak positifnya. Aku nggak. Nah, ya nggak ada lah. Sekarang dampak negatifnya, yang paling parah, yang menurut kalian lah, kalau yang tadi kan kalau video tadi gangguan jiwa, terus tadi kalau aku kecemasan, jadi kayak bawa terus suasana. Tapi menurut kalian yang kayak nggak kepikiran sama orang, doom scrolling itu bisa nyebabin ini loh, ada nggak? Aku apa ya? Kalau sering nge-scroll, kayaknya insomnia nggak sih? Kalau orang yang suka susah tidur ya? Susah tidur, jadi kayak tiap malam tuh kayak matanya terus kebuka. Benar-benar juga. Terus kalau misalnya HP-nya nggak dilepas ya nggak tidur? Iya nggak tidur dia. Dia bisa tidur kalau HP-nya lepas. Bisa sampai pagi. Tapi aku biasa yang kayak gini. Ketiduran. Tapi ada loh yang bertahan sampai pagi. Enggak, itu kan pagi hari. Pagi hari. Malam. Maksudnya ada yang kayak bisa sampai pagi loh. Itu aku. Ngeri kali. Iya, emang dulu sebelum masuk ke sini tuh. Tapi setelah masuk ke sini nggak tahu kenapa kayak baru, maksudnya niatnya mau begadang kayak baru juga baca-baca buku udah ketiduran. Udah tidur. Baca-baca tidur. Karena nggak menarik nggak sih? Kalau di Instagram tuh kan kayak yang buat kita wah gitu kan. Iya juga sih. Ya apalagi kita kan terbatas, kita kan nggak pegang HP kan. Jadi ya yang kita bisa lihat apa paling jurnal, video downloadan dari YouTube ya kan. Kalau nggak film lah minimal ya kan. Emang boleh. Kita lihat di section selanjutnya. Tapi menurutku sih
dampak yang sebenarnya kita nggak sadar tapi selalu terjadi gitu. Doom scrolling itu kan tadi nge-scroll ya, kebanyakan menghabiskan waktu di nge-scroll. Tapi sadar nggak sadar itu tuh menyita waktu sama orang-orang di sekitar kita. Gitu. Bahkan pernah ada video sarkas yang menyindir tentang doom scrolling ini yang pernah aku nonton. Itu tuh kayak mereka kan misalnya dia lagi nongkrong sama teman-temannya. Terus karena capek itu kan, terus dia bilang, mau istirahat bentar mau nge-scroll dulu. Saking sarkasnya, mereka tuh buat dia nge-scroll tuh sampai udah 20 tahun berlalu, 30 tahun berlalu. Kayak meme gitu. Iya, kayak sarkas gitu. Kayak ternyata doom scrolling itu atau scroll berlebihan, apalagi berita-berita negatif itu gak hanya berdampak pada orang itu sendiri, tapi berdampak buat orang-orang sekitarnya juga. Mereka kan rasain juga efeknya. Atau bahkan kayak sesama circle anak muda itulah, kan kerasa tuh tiap kali ketemu bukan paling ya nanya kabar, terus langsung pada buka HP semua, nge-scroll. Bahkan ada yang cuman ngundang temannya ke rumah tuh buat nemenin dia nge-scroll, kayak sama-sama nge-scroll. Iya, sering sih itu. Aku tuh yang kayak gitu juga, kayak aku kosong nih, iya aku kosong, aku ke rumah ya, iya datanglah ke rumah, sampai rumah nge-scroll berdua. Iya, padahal di rumah sendiri tadi lagi nge-scroll juga. Tapi butuh teman, ayo kadang berdua, bertiga, berempat, datang semua. Ini ya ada minuman, ada makanan, terus semuanya duduk buka HP, nge-scroll jam 3, aku lapar, keluar aja yuk. Makanannya nggak ada yang habis. Kocak ya? Parah sih. Maksudnya ada sampai segitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri, karena aku juga adalah salah satu korban doom scrolling yang tidak tersebutkan dari ciri-ciri tadi. Kalau yang mengalami doom scrolling itu dampak terberatnya adalah lu bisa jadi ngerasa nggak berharga. Karena konten-konten negatif. Lu ngerasa gak berharga, lu ngerasa rendah diri, lu ngerasa gak layak. Ditambah lagi judgement dari orang-orang sekitar lo. Gitu. Orang sekitar tuh yang ada di sosmed. Bisa juga kayak rasa iri gak sih, kayak kok mereka hidupnya semua bahagia-bahagia. Bisa jadi, ya itu tadi ngerasa gak berharga kan. Makanya yang dilihat tuh ya hal-hal yang membandingkan dirinya dengan orang lain. Bener. Nah, itu tanpa disadari doom scrolling yang sering kalian mungkin teman-teman Sobat Boom yang sering lihat-lihat konten negatif sampainya bikin kalian jadi gak percaya diri, insecure, ngelihat cewek-cewek, cantik ya, body goals ya, putih ya, banyak ya followers cowok-cowoknya, banyak yang suka, bahkan mungkin ada yang cowok dia sendiri suka sama cewek-cewek yang ada di konten-konten itu. Jadi akhirnya overthinking lah, merasa nggak berharga. Nah itu sampai di titik itu dampak terburuk dari doom scrolling. Lu hidup lu jadi nggak berharga, lu rendah diri, nggak layak. Jadi ya sebenarnya jatuhnya doom scrolling itu nggak guna sama sekali. Lu scroll IG mungkin ada satu hal yang positif lu bisa ambil. Tapi kalau misalnya kebanyakannya negatif ya jadinya nggak berguna dalam hidup lu. Terus yang kayak misalnya tadi kan kalian jadi penasaran sama konten-konten negatif gitu kan. Jadi ya sebenarnya justru malah akan menjerumuskan kalian ke hal-hal yang kayak kata Vivin tadi, malah ya kalau yang lu bukan negatif ya yang keluar juga akan negatif, dan yang kena dampaknya ke diri lu sendiri ya jadi negatif juga. Tapi nggak salah kan kita nge-scroll sosmed, karena ya wajar, itu hal yang wajar lah, maksudnya hal yang wajar. Kita kan Gen Z, apalagi Gen Z itu nggak bisa lepas dari teknologi, nggak bisa lepas dari gadget. Nah pastinya kayak setiap hari buka sosmed, bahkan mungkin pekerjaannya itu yang berhubungan sama sosmed, ataupun ada yang main sosmed dia nggak minta untuk ngelihat berita-berita yang buruk atau berita-berita yang negatif, dia nggak minta, tapi itu muncul dengan sendirinya. Dan ya kalau menurut aku sih itu kembali ke diri sendiri sih. Kalau kita bisa ngefilter
apa yang kita lihat ya. Kayak gitu. Kalau sendiri Pak? Baru bisa. Kalau yang aku lihat-lihat sih ya, doom scroll, aku sempat searching juga. Doom scrolling itu kan biasanya tuh muncul atau bahkan jadi kebiasaan banyak orang, bahkan bukan cuma anak muda, tapi kayak orang-orang kalangan usia manapun pasti akan kena yang namanya doom scrolling, apalagi waktu misalnya ada momen-momen besar atau peristiwa-peristiwa yang berdampak ke seluruh dunia, kayak misalnya COVID-19 atau misalnya tahun baruan. Tapi itu lebih ke hal-hal yang negatif gitu. Misalnya pandemi COVID-19 kemarin banyak yang meninggal, banyak yang terkena dampaknya, banyak yang harta kekayaannya itu jadi merosot karena dipakai buat segala macam cara untuk mencegah, harus swab lah, kemana-mana harus di rapid lah, harus vaksin, harus ngurus ini itu. Jadi nah itu kan dari situ aja, dari poin-poin itu aja bisa keluar beribu-ribu berita beribu-ribu postingan tentang itu. Dan orang-orang mau nggak mau pasti mereka nge-scroll, pasti mereka akan masuk lebih dalam lewat scrollingan mereka itu ke berita-berita itu. Mau media sosial pakai algoritma atau enggak, itu kan peristiwa besar. Jadi mau nggak mau pasti muncul, dan orang pun mau nggak mau pasti nge-scroll. Dan bukan niatan mereka sendiri, memang nanti akhirnya juga diri mereka sendiri yang memutuskan mau gimana. Tapi kalau doom scrolling sebenarnya itu terjadi dengan sendirinya gitu, karena orang nge-scroll terus. Nggak mungkin sekarang orang pegang HP mereka nggak nge-scroll, kecuali yang memang sibuk investasi kemana-mana atau sibuk kerja, sibuk rapat dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang yang punya waktu kosong, apalagi pandemi COVID-19 kemarin, itu kan jadinya doom scrolling, jadinya nge-scroll berita-berita itu, sampai akhirnya cemas sendiri, sampai akhirnya takut sendiri. Bahkan misalnya kalau anak-anak muda pas tahun baruan itu kan bukan hanya cuman happy-happynya aja, kan tahun baruan kemarin bahkan 1 tahun yang lalu, tahun baruan juga diselingi banyak kasus-kasus bunuh diri di tahun baru. Banyak juga kasus-kasus yang kayak kecelakaan, kasus-kasus yang misalnya ya parah lah, yang soal bagaimana anak muda mengakhiri hidup secara tragis di tahun baru gitu. Itu kan muncul banyak berita di situ. Apalagi kalau yang misalnya berita yang viral banget, itu kan sekali klik itu nanti relate-nya, atau kan biasa di Instagram tuh kan ada kayak di bawah tuh kayak postingan yang mungkin berkaitan gitu. Kayak postingan yang mungkin Anda sukai karena Anda melihat postingan ini. Nah, itu kan nanti muncul berita-berita yang lain, kayak kasus-kasus yang lain, apalagi Reels itu kan algoritmanya kuat. Jadi kayak gitu, mau Insta mau TikTok, itu kan sama-sama tuh kuat dampaknya buat anak muda zaman sekarang. Jadi kalau udah doom scrolling, ya selain karena butuh kesadaran diri sendiri, doom scrolling juga sebuah hal yang gak bisa dihindari, tapi tanggapannya sih tergantung diri masing-masing. Oke. Nah tadi kita udah tahu lah gimana kasus dan kenapa bisa sampai segitu. Jadi kalau dari kalian sendiri gimana sih solusi buat anak-anak muda atau sobat boom yang ada di rumah? Matiin HP sih. Matiin HP. Langsung cut off gitu ya? Bukan cut off yang kayak gimana-gimana. Ada istilah bahasa Inggrisnya tuh kayak you have to disconnect to connect. Kamu harus berhenti, maksudnya koneksimu tuh harus terputus supaya kamu bisa terkoneksi gitu. Itu terputus sama apa? Harus terputus dulu bentar sama media sosial itu, biar kamu bisa terkoneksi sama hal yang sebenarnya lagi terjadi di depan matamu gitu. Karena kan manusia zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang kan di depan mata mereka tuh HP. Kalau mereka misalnya, ini kan kayak bahasa kiasan ya, kayak disconnect, kayak matikan dulu. Maksudnya taruh dulu HP-nya itu gitu. Biar pandangan lebih luas di depan tuh kelihatan. Kadang ada yang pandangannya kan tergantung apa yang dilihat sama di HP-nya itu. Iya sih. Jadi misalnya di beritanya, waduh ini kacau balau dunia lagi nih. Padahal
dunia di sekitarnya tuh lagi biasa-biasa aja. Penanganan mungkin pandemi Covid kemarin, hiruk pikuk kacau balau, tapi dunia di sekitarnya tuh lagi berusaha yang terbaik untuk baik-baik aja, untuk aman-aman aja. Orang pakai masker di mana-mana, tapi dia terlanjur ngelihat berita itu. Iya sih. Oke, kalau dari Vivin? Kalau aku sih lebih ke pokoknya segala sesuatu ya, menurut aku sih. Aku kan udah pernah di boom juga kan. Dari berbagai masalah atau apapun itu, aku ngelihat kayak kembali ke diri kita lagi. Karena kan kita yang mengontrol segala sesuatu. Apa yang ada, kita yang buat, kita yang kontrol gitu. Kan Instagram itu kan, sosmed itu kan buatan manusia. Yeah. Buatan manusia. Jangan sampai sosmed itu yang mengontrol kita, itu buatan kita. Jadi kita yang mengontrol itu, maksudnya kayak gitu. Karena kalau istilahnya kayak kita jangan disetir sama apa yang kita lihat, sama apa yang kayak sama sosmed gitu. Jadi semuanya kembali ke diri sendiri gitu. Kalau aku sih. Oke. Ya, itu benar sih. Kalau dari aku juga, ya untuk anak-anak muda, ya kalian lah sobat-sobat boom yang keseringan scroll konten-konten negatif, konten-konten yang justru malah bikin kalian jadi lebih banyak dampak buruknya. Jadi lebih baik hanya kalian sendiri yang bisa ngontrol hal itu, ya kan. Terus tambah lagi dengan kata Alfa, ya itu juga muncul dengan sendirinya. Jadi mau nggak mau, ya kita yang nentuin mau pilih konten apa yang sehat buat kita. Nah, tapi ada pernyataan yang kayak gini nih. Ternyata doom scrolling itu lebih parah pengaruhnya ke psikologi dibanding kalau keseringan lihat video 4 tidak. 4 tidak? Iya. 4 dalam bahasa tidak. Inggris. 4 tidak. 4 apa? 4. Tidak? No. Ya. Pornografi. Iya, pornografi. Oke. Oh, jadi apa? Kalau ya menurut ada pernyataan yang bilang penelitian. Ya, penelitian yang bilang scrolling sosmed itu doom scrolling. Doom scrolling. Doom scrolling lebih itu parah daripada lihat pornografi. Oh, lihat pornografi. Menurut Alfa gimana? Oh gitu ya. Jadi kayak oke. Aku bertanya sebagai lelaki. Baik. Menurutku sih masalah dampak atau enggaknya ya. Karena aku nggak baca penelitian apapun tuh tentang ini. Jadi aku nggak bisa menyimpulkan karena nggak ada datanya. Tapi kalau masalah pornografi yang dari dulu-dulu udah menempati tingkat paling atas lah dalam rantai efek mematikan yang bisa ditimbulkan oleh dunia internet ini, oleh gadget. Ya memang pornografi sih dari dulu nggak terkalahkan ya. Bahkan narkoba aja efeknya itu nggak seberat pornografi. Karena pornografi kan langsung ke otak, langsung ke bagian tertentu di otak yang kalau permanen itu nggak bisa lagi dirubah gitu. Nah itu lebih pornografi memang langsung ke otaknya. Tapi ya kalau dilihat dari doom scrolling ya juga mempengaruhi psikis dan otak juga. Jadi kalau misalnya dampak masing-masing kayak lebih ke pribadinya ya. Maksudnya ada pribadi yang merasa doom scrolling itu biasa aja, tapi tiba-tiba nanti udah efek sampingnya udah parah gitu. Tapi ada yang memang mau doom scrolling mau ngapain kayak kalau dia otaknya udah porno ya itulah maksudnya dampaknya lebih besar ke situ. Gitu. Jadi masing-masing pribadi lagi seperti yang Kak Vivin bilang. Kalau menurutku sih doom scrolling, pornografi dan hal-hal sejenisnya itu sama-sama punya dampak yang berat untuk anak muda ya. Apalagi untuk prospek masa depan mereka. Ya, itulah. Vivin sama Ibit. Sama sih Ibit. Ibit ya. Nah, tadi ya kita udah lihat lah ya gimana definisi kasus dari doom scrolling ini, terus ciri-cirinya dan puji Tuhannya
menurutku ya kita sebagai mahasiswa STTE sangat-sangat terhindar Terbantu ya. lah. Ya, sangat-sangat terhindar karena jadi sebenarnya ada dampak positifnya juga untuk kita stop dulu kayak tadi kan dibilang ya kita harus memutuskan koneksi terhadap sosial media yang berdampak buruk sama kita supaya kita lebih terkoneksi sama apa yang sebenarnya ada di depan mata kita. Nah, dengan tidak adanya HP di depan mata mahasiswa STTI ini, jadi kita lebih tahu apa yang seharusnya kita kejar, apa yang seharusnya kita raih, dan nggak cuma stuck diam duduk di tempat duduk ternyaman lu dan lu cuma nge-scroll Instagram doang. Nah, jadi menurut kalian nih sebagai pemuda-pemuda Kristen, ya pasti kan ini kita nggak ngejudge ke siapa aja, semua orang anak muda pasti pegang HP dan scroll Instagram. Tapi bisa nggak sih anak muda Kristen tuh lepas dari doom scrolling? Yang mereka yang akhirnya sadar dengan nonton videonya, sadar oh ternyata aku kena doom scrolling nih karena aku udah kelewat batas, udah sampai 7 jam 8 jam lebih sampai nggak tidur, bahkan sampai begadang sampai pagi, malah mengganti jam tidur dari yang seharusnya malam jadi pagi tidurnya gara-gara ya tadi keseringan nge-scroll. Dan pasti itu nggak apa ya, terjadi di semua kalangan, nggak cuma mau agama apa aja, pasti ya semua kalangan bakal ngerasain. Tapi kita sebagai pemuda Kristen bisa nggak sih kita menjadi salah satu kasih mereka cara, atau bisa nggak sih pemuda Kristen tuh lepas dari hal ini sebenarnya? Kalau aku sih ya, lihat-lihatan ya Bu. Aku, ya kan kita anak-anak Tuhan ya, kita pasti harus, kalau katanya lagu Yesus Abraham itu harus terhubung dengan Tuhan. Yes. Jadi kayak kata Alfa tadi, apa bahasa Inggrisnya? Disconnect. You have to disconnect to connected. Jadi kalau aku sih, you have to disconnect with your phone and more connected with God gitu. Jadi kayak kita jangan apa ya, lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan gitu. Oke. Gitu. Jadi kan anak-anak muda tuh, ya namanya anak muda ya, mau mencari kesenangan, mencari apa ya, hiburan gitu. Mungkin karena ada sesuatu yang kosong di hati mereka, atau mungkin karena faktor keluarganya. Jadi mereka mencari hiburan, kesenangan untuk mengisi kekosongan itu. Nah, dan menurut aku hanya Tuhan yang bisa ngisi kekosongan itu. Dan ada sih ayatnya di Mazmur 119 ayat 9 kalau nggak salah. Dengan apakah seorang muda dapat mempertahankan kelakuan baiknya itu dengan apa sih? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ya cuman itu kuncinya menurut aku. Kayak kalau you connected with God, terus kamu hidup menyenangkan Tuhan dengan kayak kamu setiap hari renungan, baca firman Tuhan, itu pasti ya kamu bisa terlepas dari apa namanya doom scrolling itu gitu. Oke. Gitu. Kalau dari Alfa sendiri sebagai penutup lah, gimana? Kalau aku sih gimana ya, apakah seorang anak muda Kristen bisa mengontrol hal itu? Menurutku sih harusnya bisa ya. Menurutku harusnya bisa, karena semuanya kan kembali ke pengendalian diri. Semuanya kembali ke pengendalian diri. Kalau kita bilang nggak bisa, itu karena kita nggak mau coba, karena kita terlanjur ada di dalam lingkaran itu. Dan memang kalau udah masuk ke yang namanya media sosial itu kan lingkaran hampir tak terbatas tuh kan, hampir lingkaran setan, hampir nggak bisa keluar lah. Karena kan namanya anak muda pasti ya sama medsos, ujung-ujungnya sama gadget, sama gawai, handphone. Dan memang karena nggak semuanya punya laptop, ya, jadi nggak bisa dibilang anak muda akrab sama laptop, anak muda akrabnya sama handphone. Yes. Dan salah satu efek dari penggunaan media sosial dan handphone itu ya dia doom scrolling. Emang itu nggak terhindarkan buat anak muda, tapi bukan berarti
nggak bisa diatasi, nggak bisa dikontrol. Itu karena apa ya, kalau mau langsung kaitkan ke Alkitab, Rasul Paulus sendiri dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dia aja bilang segala sesuatu memang diperbolehkan, tapi nggak semuanya berguna. Ya, benar. Nggak semuanya berguna. Sama juga buat kita, meskipun ayat itu punya konteksnya tersendiri, tapi memang itu yang mau disampaikan itu biar kita nggak jadi pribadi yang egois gitu. Jangan hanya mau menuruti hawa nafsu sendiri, mau menuruti keinginan diri sendiri. Tapi kalau nanti kita terjebak ke doom scrolling, bukan hanya diri kita yang kena dampaknya, orang lain juga bisa kena dampaknya gitu. Jadi jangan hanya mikirin diri sendiri gitu, anak-anak muda, teman-teman semua, dimanapun berada. Memang sekarang waktunya kalian untuk berekspresi, bereksplor, kemanapun itu, apapun yang kalian lakukan, semuanya diperbolehkan. Tapi kalian kan di sini, kita semua di sini kan menyandang status anak-anak muda Kristen. Gitu. Jadi kita pikul tanggung jawab untuk menjadi anak-anak yang membawa berkat, yang menjadi teladan. Gitu. Jadi terang. Jadi ya masalah bisa dikontrol atau enggak bisa. Caranya tadi kayak disconnect to connect, misalnya kayak matikan dulu handphonenya, atur dulu waktunya lagi, cari hubungan yang lebih nyata dengan orang di sekitar. Hubungan virtual itu bagus, tapi lebih bagus menjalani hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, itulah tadi ya, sepanjang dan sejauh itu pembahasan kita tentang doom scrolling ini ya. Cukup berbahaya juga buat kalian yang sedang mengalami doom scrolling gitu, dan dampaknya sangat luar biasa buruk buat kalian atau bahkan kita sobat muda dan sobat boom yang mengalami doom scrolling. Nah, ya terima kasih untuk Alfa dan juga Kak Vivin. Terima kasih untuk pembahasan-pembahasannya. Terima kasih untuk ayat firman Tuhannya juga. Yes. Terima kasih ya. Semoga terima kasih sobat untuk boom. Tuhan, terima kasih untuk orang tua, terima kasih untuk semuanya. Okay. Terima kasih untuk kru. Yes. Ya buat sobat boom yang pastinya kalian sudah ya tahulah apa itu definisi ciri-ciri, mungkin kalian yang sedang mengalami itu, akhirnya kalian jadi tahu apa yang seharusnya kalian lakukan, memilah-milih apa yang seharusnya berguna dan tidak berguna. Dan yang pastinya semoga dengan adanya topik ini kalian lebih mengerti untuk apa sosmed itu, ya kan? Untuk apa HP itu. Nah, apakah itu justru jadi berhala atau justru malah bisa bermanfaat baik diri kalian ataupun orang lain. Nah, itu tergantung dari pribadi kalian sendiri. Oke, thank you so much buat teman-teman dan thank you so much buat sobat boom yang ada di rumah. Thank you. Jangan lupa yang pastinya ya kan, nonton terus kita di Boom, yaitu ada di Facebook kita YPPIIB Sumbaksel. Tayang setiap hari Minggu jam 8 malam. Dan jangan lupa juga lihat konten-konten menarik yang ada di Instagram kita, yaitu @epicboom_. Jangan lupa follow. Ya, harus follow dong, harus follow. Dan Epic Boom. Jangan lupa buat subscribe, like, and comment juga. Yes. YouTube kita. Share ke teman-teman. Ya. Iya. Share bila perlu ke orang tua kalian juga. Iya, yes. Siapa tahu orang tuanya kalian kan mau nonton anak-anaknya tayang. Orang tua kita sih FBers banget. Oh, FBers banget ya. Jadi nonton aja, nonton. Aku aja kerewan guys. Oke, thank you so much for watching. Kita doa dulu nggak sih? Tapi sebelum itu kita harus doa dong. Karena kan Yes. kita Iya, jangan dong, jangan dada dulu. Kan kita aku harus terima kasih doa dulu. Terima kasih Ya, dulu. thank you so much. Kemudian kita akan berdoa. Kita akan berdoa. Oke, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk penyertaan-Mu. Dari awal kami sudah membahas tentang doom scrolling sampai pada akhirnya Tuhan ada firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, dan juga menguatkan kami apa yang seharusnya kami lakukan dan tidak kami lakukan. Kami tahu Tuhan banyak hal yang diperbolehkan, tapi ada juga hal yang tidak berguna untuk kami terima, bahkan untuk kami lakukan ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap kami generasi-generasi muda yang ada di luar sana dan maupun yang ada di tempat ini ya Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat
dapat menjadi terang dan berguna buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami menyerahkan generasi muda yang ada di Indonesia ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom guys. Bye-bye guys. Thank you.